Shalom, Shalom. shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat ya kak ya? Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aduh yang biar lebih semangat lagi sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi lagu dulu nih adik-adik. Siapa yang tahu lagu Jalan Serta Yesus? Berarti pada Semuanya tahu tahu ya, semuanya ya kak ya? Iya yuk adik-adik yuk, Yuk, mari kita semuanya berdiri diri ya. ya. Shalom anak-anakku sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 341 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua diundang untuk bangkit berdiri.
Masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Anak-anak sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan seperti kami, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengar epistel yang diberikan kepada kita pada hari Minggu ini, terambil dari Roma 5 ayat 1. Shalom adik-adik, epistel untuk minggu kita minggu ini diambil dari Roma 5 ayat 1. Bang Ali bacain sekali, nanti kita bacain bareng-bareng ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Makasih. Untuk mengaminkan epistel kita, mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. serta menyimpan semua dalam hatinya. Amin. Amin. Anak-anak sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan dan mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 40. Yeah.
Anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu pada hari ini. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kakak akan baca pengumuman ya. Kita akan melakukan Paskah tanggal 24 April 2022. Untuk lombanya, anak kelas kecil mewarnai. Nanti kakak akan bagikan kertas untuk mewarnai ya, nanti tanggal 24. Untuk kelas tanggung kecil menghias telur. Jadi adik-adik mulai sekarang udah memikirkan nih, mau dihias apa telurnya. Untuk kelas tanggung besar menceritakan tokoh. Nanti kakak abangnya kasih tahu nih tokoh mana yang akan diceritakan. Nanti adik-adik tinggal pilih ya. Untuk kelas besar, doa Bapa Kami dalam versi bahasa Batak atau bahasa Inggris. Ya, adik-adik mulai sekarang menghafal, anak kelas besar dari sekarang menghafal doa Bapa Kami dalam versi bahasa Batak atau bahasa Inggris. Kalau adik-adik jago bahasa Batak, boleh menghafal pakai bahasa Batak, minta bantuan mama papahnya. Kalau misalnya jago bahasa Inggris, minta tolong guru sekolahnya aja, minta tolong untuk ajarin doa Bapa Kami dalam versi bahasa Inggris ya. Untuk yang buku renungan yang belum kebagian ada di atas kulkas. Untuk yang kelas kecil, mohon maaf yang belum dapat, kakak belum udah pesan tapi nggak ada. Jadi mungkin mulai bulan depan akan diperbanyak ya adik-adik untuk kelas kecilnya. Jumat Agung tanggal 15 April 2022 kita ada ibadah di gereja jam 8 ya adik-adik ya. Kita tetap ada ibadah jam 8 di gereja. Oke, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 252. Kita sambil memberikan persembahan sebelum kita mendengar firman pada pagi hari ini. Kidung Ceria 252. Satu-satu hitunglah, kau percaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Satu kali lagi ya. Kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anakku sekalian yang terkasih, kita persiapkan hati kita untuk sama-sama mendengar akan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada hari ini. Kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa mohon penyertaan dan
pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa di surga. Hanya karena kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan, Tuhan tetap memelihara keberadaan kami dari ketika kami Tuhan bangunkan hingga siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ketika Tuhan telah mengantar kami satu persatu anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung sampai di tempat ini. Itu juga bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan yang tetap nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami rindu untuk senantiasa mendengar sabda firman-Mu yang boleh kami pakai menjadi pegangan dan kekuatan bagi hidup kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Sertalah kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh menyimak, mendengar dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, Tuhan berikan kekuatan agar semua yang disampaikan hanya karena perkenan daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembacaan firman ini dan renungan pada siang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Anak-anak tahu Kejadian perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, ya. Jadi bagi yang ada silakan kita sama-sama membaca dari Nats dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Ya, bagi yang membawa buku dalam bahasa Batak mungkin karena nggak bisa bahasa Indonesia, ya dibuka dari buku Sada Musa ya. Oke, kita sama-sama membaca. Sudah siap anak-anakku sekalian? Kita sama-sama membaca Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkannya dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat ke-15 kita sama-sama membacanya anak-anak. 1, 2, 3. Sesungguhnya Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, dan kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah anak-anakku sekalian, ini firman yang kita akan dengar dan kita akan pelajari pada hari ini. Anak-anakku sekalian, firman ini
jika dirunut ke belakang merupakan suatu rentetan kisah daripada pengalaman hidup seseorang yang bernama Yakub. Anak-anakku sekalian pasti sudah mengenal dan nanti mungkin bisa lebih diperdalam lagi di sekolah minggu ya. Jadi Yakub ini bersaudara dengan seorang yang bernama Esau. Ya. Kalau dibaca semuanya mungkin tidak akan cukup waktunya di sini, tetapi inti yang akan disampaikan pada hari ini, apa tema yang bisa kita dapat dari firman yang kita baca ini adalah Tuhan itu adalah penolong kita. Ya, untuk anak-anakku sekalian, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita, penolong dalam segala hal. Termasuk ketika kita sudah boleh hadir di tempat ini. Kalau Amang ingat untuk HKBP Bincarung ini kayaknya ini sudah kebaktian yang kedua yang dilakukan secara on-site atau yang disampaikan secara langsung di gereja ini. Kita bersyukur, berterima kasih anak-anakku sekalian, kerinduan dan kekangenan ya, kangen sekali ketemu dengan teman-teman. Ini sudah bisa dilakukan oleh anak-anakku sekalian di HKBP Bincarung. Kalau kita mendengar dan melihat masih banyak teman-teman kita dari gereja lain yang belum diizinkan untuk boleh melakukan ibadah di gereja. Ya, sudah hampir 2 tahun kita mengalami kejadian pandemi ini. Ya, Tuhan mengizinkan untuk kita terus belajar dan berserah. Puji Tuhan, kita sudah melakukannya yang kedua kali sejak pemerintah menurunkan khususnya Kota Madya Bogor menjadi level 1. Tetapi sampai di sini, Amang hanya mau mengingatkan bahwa ini bukan berarti menjadi sukacita yang luar biasa. Tetap kita diminta untuk terus mengendalikan, tetap menjaga kesehatan. Ya, prokes tetap dilakukan. Karena anak-anakku sekalian secara umum belum semua melakukan vaksinasi. Ya, kami yang sudah dewasa saja juga belum penuh. Kami harus melakukan sampai vaksin yang ketiga yaitu booster. Jadi tetap semangat dan bersyukur, ini semua hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini juga mungkin Amang tidak akan bercerita lebih banyak lagi, karena nanti mungkin akan dijabarkan langsung oleh kakak guru sekolah minggu di dalam horongnya atau kelasnya masing-masing. Ya. Jadi pengalaman hidup ya ini adalah ketika diawali dengan Yakub yang harus terpaksa mengungsi, menghindari kemarahan daripada Esau. Ya, kenapa sampai terjadi itu? Anak-anak mungkin sudah tahu bahwa ada kesan bahwa Yakub seakan-akan mengambil hak kesulungan. Ya, bahwa Yakub anak nomor 2 tetapi seakan-akan menjadi berkatnya adalah anak yang paling besar. Nah, itu sejarah itu sudah terjadi ya, tetapi keduanya tetap Tuhan tolong berkati. Nah, kisah di sini adalah kisah mengenai perjalanan Yakub yang merasa takut, yang merasa cemas, merasa khawatir, harus berjalan begitu jauh di tempat yang tidak dia kenal. Kalau anak-anakku sekalian sempat nanti mempelajari lebih dalam lagi, tempat daripada dia mengungsi itu dikatakan sekitar 450 mil jaraknya. Kalau diterjemahkan kurang lebih sekitar 720 km. Berarti Yakub pada zaman dulu yang belum ada kendaraan harus berjalan kaki sejauh 720 km. Kalau zaman sekarang 720 km sudah bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Jika pakai pesawat bahkan lebih cepat lagi. Nah, apa yang mau diceritakan di sini adalah ketika Yakub seorang diri yang merasa takut, merasa cemas, tetapi karena iman yang kuat, keyakinan yang kuat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ya, ada hal yang mungkin nggak bisa atau tidak baik ditiru dari Yakub. Ya, dia juga orang berdosa dan salah.
Tetapi yang harus dipelajari dari Yakub bukan masalah keburukannya, tetapi keyakinan yang cukup kuat. Ya. Sehingga dia menyerahkan semua kendali ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Itulah yang dipegang oleh Yakub. Begitu juga Amang memesankan untuk anak-anak, ya, ada bapak, ada mama yang selalu mengendalikan, yang selalu menemani, tetapi juga jangan lupa bahwa semuanya ini hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian, kalau anak-anak sempat melihat, ya, bahwa ada hal yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kalau Amang mau sedikit bercerita, ya, belakangan ini seperti tadi ada Jamita pagi, ya, ketika dikatakan, kita ingat mungkin ada kalimat, semua mulut akan mengaku, semua lidah akan mengaku, akan bertelut, dan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, jadi belakangan ini Amang sering nonton tayangan YouTube ya anak-anak, mengenai kesaksian dari saudara-saudara kita dari lingkungan tetangga kita, ya, yang menyatakan bahwa dia mendapat penglihatan dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara lewat mimpi, ada yang dengan cara lewat bisikan, ya, sehingga akhirnya karena begitu yakin mereka beralih. Jujur mungkin Amang menceritakan bahwa kami semua keluarga dari kecil sudah Kristen. Tapi sampai saat ini belum pernah tuh yang namanya berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Berjumpa langsung. Ya. Tetapi iman kita menyatakan bahwa Tuhan ada. Ya, Tuhan itu sangat baik. Contoh, ketika bangun pagi, kita diberikan nafas kehidupan yang segar. Kita nggak perlu pakai oksigen. Ya, kita bisa makan, kita bisa minum. Itu semuanya demi kebaikan daripada kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah penolong. Nah, dari tetangga kita yang akhirnya beralih menyatakan saya percaya, itu karena melalui lewat mimpi. Ya. Nah, untuk kita bukan berarti kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita bisa berjumpa lewat doa kita setiap hari. Anak-anakku sekalian, ketika kita mengalami kesulitan, kita berdoa. Tapi juga harusnya dalam keadaan sukacita, kita juga berdoa. Bangun pagi, kita berdoa mengucap syukur atas berkatnya yang selalu baru. Ketika mau makan, kita menyatakan doa kita. Ketika mau tidur, mau belajar, dan sebagainya. Tuhan punya banyak cara untuk berbicara dan berjumpa dengan kita. Walaupun kita tidak seperti beberapa kejadian dari tetangga kita, dari lingkungan agama sebelah yang akhirnya ikut Kristus, karena dia melihat ada cahaya yang sangat terang, karena dia melihat ada bisikan yang sangat kuat, karena dia merasa disembuhkan ada mukjizat. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat kuat. Hanya anak-anak harus tetap yakin bahwa kita mungkin tidak dipertemukan dengan cara seperti itu, tetapi melalui doa dan pengharapan yang sangat besar, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita serahkan semua kendali ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti Yakub. Ketika Yakub mengalami kesulitan, dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, Yakub memang tidak merupakan orang yang baik karena ada kesalahan. Ya, itu bisa dibaca di rentetan ceritanya di Kejadian sebelumnya. Ya, tetapi dia benar-benar imannya sangat teguh. Ya, dia percaya Tuhan yang akan memberkati hidupnya dan dia yakin Tuhan akan menjawab semuanya. Jadi untuk anak-anakku sekalian, Amang juga berpesan, Papa, Mama pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, hanya mungkin bisa saja Papa Mama tidak bisa memberikannya pada saat itu.
Papa Mama berharap suatu saat akan diberikan yang terbaik. Tetapi untuk anak-anakku sekalian, ya juga berikan yang terbaik untuk Papa dan Mama. Ya, salah satunya tugas utama kalian adalah belajar, belajar, dan belajar. Berdoalah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan PPKM levelnya tidak naik lagi, sehingga kita bisa belajar dengan baik, bertemu dengan teman-teman secara langsung di sekolah, di gereja, di sekolah minggu. Karena ketika belajar sendiri di rumah, ini membuat kita malah menjadi malas. Paket data yang diberikan oleh mama papa lebih banyak dipakai untuk TikTokan atau untuk main game dan sebagainya. Ya, jadi kita syukuri semua ini terjadi hanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ya, kisah Yakub ini adalah sebagai pengantar saja untuk kita kembali mengingat bahwa Tuhan juga menolong, walaupun kita sebenarnya juga tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi kita harus selalu berserah dan menyerahkan semua kendali kepada tangan Tuhan. Anak-anakku sekalian, jangan lupa terus berdoa juga, mohon kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memelihara Papa, Mama, memampukan mereka semuanya untuk boleh menyiapkan segala sesuatu di dalam persekolahan kalian. Mungkin ini yang dipesankan, bahwa Tuhan itu adalah penolong kita yang sejati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami diingatkan dengan kisah daripada Yakub, di mana ia adalah orang yang juga penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tetapi Tuhan mengingatkan kami harus terus belajar untuk senantiasa teguh dalam iman, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Mampukan kami Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai penolong di dalam segala hal, di dalam masa mereka bertumbuh, di dalam masa mereka belajar. Terlebih ketika Tuhan izinkan mereka untuk dapat melakukan kembali aktivitas dalam onsite dan dalam keadaan kehidupan normal, di mana mereka juga tetap harus mengendalikan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terlebih untuk anak-anak kami sekolah minggu yang sudah diberikan kesempatan boleh melakukan aktivitas di gereja kami HKBP Bincarung. Kami berdoa untuk orang tua, mama, papa daripada anak kasih kami. Tuhan memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk boleh senantiasa memenuhi segala kebutuhan hidup, terlebih di dalam persekolahan anak-anak kasih kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa boleh melakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih kesehatan, ajar kami Bapa untuk terus senantiasa berterima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 250 dan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama kakak sekolah minggu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tuhan memberkati.